شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما. Jamaah tahajud qal insyaallah dirahmati Allah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas dimudahkannya kita oleh Allah untuk hadir dalam majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba Allah yang istiqomah dan selalu ingin menambahkan ilmunya dalam rangka taqarrub ila Allah, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis maqbulah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tema kita pada sore hari ini adalah tentang rumah tangga, yaitu rumah tanggaku hamba. Tema ini kita angkat tentunya adalah untuk menambah referensi kita, pemahaman kita tentang sebuah rumah tangga. Yang kita angkat dari persoalan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat, atau mungkin juga dialami oleh orang-orang yang telah memahami agama. Maka tema ini sekali lagi menambah pemahaman kita, untuk menambah referensi kita, bagaimana kita menyikapi rumah tangga kita ketika Allah memberikan ujian. Karena sejatinya ujian yang diberikan oleh Allah tidak lain adalah pada dasarnya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, agar manusia mau berpikir bagaimana mendekatkan dirinya kepada Allah melalui rumah tangga. Bagaimana sebuah rumah tangga itu dibangun dengan nilai-nilai ilahiyah, dengan nilai-nilai kebaikan sesuai dengan syariah, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Pada awal materi kita akan membahas bagaimana prinsip tentang pernikahan dalam Islam. Nah, materi awal ini untuk membuka wawasan kita bahwa ada hal-hal penting yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam sebuah pernikahan atau perkawinan. Maka memahami bagaimana sebetulnya hal-hal prinsip dalam sebuah rumah tangga akan menjadikan orang-orang atau pelaku dalam rumah tangga itu sendiri atau suami dan istri akan kembali merenung, akan kembali berusaha berikhtiar untuk kembali kepada apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka prinsip pertama dalam sebuah pernikahan itu adalah bahwa pernikahan atau perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi perintah agama dan merupakan wujud atau manifestasi dari ibadah kita kepada Allah. Ini yang pertama. Jadi sekali lagi bahwa perkawinan itu atau pernikahan itu dilakukan untuk memenuhi perintah agama dan merupakan wujud atau manifestasi ibadah kita kepada Allah. Coba kita bahas secara singkat bagaimana sebuah pernikahan itu adalah wujud ibadah. Bagaimana sebuah pernikahan itu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah.
bahwa pernikahan itu adalah sunatullah. Sunatullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai nilai keagamaan. Apa maksudnya? Bahwa pernikahan itu sebagai ibadah kita kepada Allah, karena dalam prosesnya kita mengikuti sunnah Rasulullah, sehingga dalam berumah tangga kita dapat menjaga keselamatan agama kita dan terpelihara kesucian daripada keturunan kita. Oleh karena itu, ketika seseorang melakukan pernikahan, maka sesungguhnya dia telah menunaikan tuntunan agamanya. Jadi singkatnya begini, menikah itu adalah ibadah. Apa hubungannya? Karena ketika pernikahan itu sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, bukankah ini merupakan bentuk daripada ketaatan kita kepada Allah melalui tuntunan Rasulullah SAW? Ati Allah wa ati Rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Maka pernikahan itu dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasul SAW. Ini maksudnya bahwa pernikahan itu adalah ibadah. Yang kedua, bahwa pernikahan itu adalah ibadah. Hal-hal yang harus dilakukan oleh suami, yang harus dilakukan oleh istri, sudah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana posisi seorang suami, bagaimana posisi seorang istri, apa yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi keduanya sudah diatur di dalam agama. Kemudian ada hadis yang menjelaskan tentang bahwa pernikahan itu adalah ibadah kita kepada Allah. Kita sering mendengar sebuah hadis, padahal hadis itu yang diucapkan adalah ujungnya saja. Padahal hadisnya itu sangat panjang, ya. Sangat panjang sekali hadisnya. Di ujung hadis itu Rasulullah SAW bersabda, bahwa barang siapa yang tidak menyukai sunnahku berarti dia bukan termasuk golonganku. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, ini agak kita ketengahkan dikit hadisnya. Rasulullah SAW itu bersabda ketika datang ke rumah beliau itu 3 orang. 3 orang datang ke rumah istri-istri Rasulullah SAW. Mereka menanyakan tentang ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka diberitahu tentang hal tersebut, mereka memandang bahwa apa yang dilakukan, mereka memandang kecil ibadah yang telah mereka lakukan. Mereka berkata, di mana kami jika dibandingkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diampuni dosanya baik yang terdahulu maupun yang kemudian. Salah seorang dari mereka berkata, saya akan sholat selama-lamanya. Kemudian yang kedua mengatakan, saya akan puasa sepanjang waktu dan tidak berbuka. Yang ketiga mengatakan bahwa saya puasa sepanjang waktu dan tidak berbuka. Yang ketiga mengatakan bahwa saya tidak akan mendatangi perempuan dan saya tidak akan menikah selamanya. Maka ini jawab Rasulullah SAW terhadap 3 orang, ya. Kalian yang berkata ini dan itu, sungguhnya aku adalah manusia yang takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tetapi aku puasa dan aku juga berbuka. Kemudian aku sholat dan aku juga istirahat. Aku juga menikahi perempuan. Nah, ini yang sering kita
sampaikan, yang sering diucapkan sabda Rasulullah ini, aku juga menikahi perempuan, maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku berarti dia bukan termasuk golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, apa sunnah Rasulullah? Salah satunya adalah menikahi perempuan. Nah, dalam hadis yang lain, idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfaddin falyattaqillaha fin nisfil ba'fil fin nisbi bal fil baqi. Rasul SAW bersabda, apabila seorang telah menikah maka ia sesungguhnya telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Orang sudah menikah itu berarti dia sudah menyelesaikan separuh dari agamanya. Maka hendaklah ia bertakwa, maka distakmala nisfaddin. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam menjaga separuh agamanya. Dari separuh agamanya yang tersisa, fin nisfil baq. Nah, ini dalam bingkai yang pertama tadi, bahwa menikah itu adalah merupakan ibadah. Yang kedua, prinsip yang kedua, bahwa dalam pernikahan itu adanya ikatan dan perjanjian antara suami istri. Ya, adanya pernikahan antara suami dan istri. Nah, ini apa maksudnya? Bahwa di dalam agama kita Allah dan Rasulnya telah menetapkan bagaimana hubungan suami istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bahwa hubungan suami istri, perjanjian suami istri itu adalah perjanjian yang sangat dekat, yang sangat utuh, yang disebut dengan mitsaqan ghalidha. Itu hubungan suami istri dalam agama. Jadi Al-Quran menggambarkan bahwa perjanjian suami istri ketika melalui akad nikah itu merupakan perjanjian suami istri, perjanjian yang suci disebut dengan mitsaqan ghalidha. Perjanjian yang sangat kuat. Jadi pernikahan itu bukan kontrak sosial. Mana kontrak sosial? Kamu suka, aku suka, kita menikah, lahirkan keturunan, selesai. Bukan itu kontrak sosial. Itu namanya kontrak sosial ya. Kamu suka, oke, kita menikah, gitu kan? Itu kontrak sosial namanya. Nah, kemudian pernikahan itu juga bukan semacam bertemunya laki-laki dan perempuan, ya. Ketika seseorang di antaranya itu sudah bosan, dia boleh meninggalkan, bukan? Ya. Tapi ini merupakan apa ya? Merupakan ada nilai sakralnya, karena ada nilai agama di situ. Sehingga Allah menyebutkan sebagai mitsaqan ghalidha. Jadi bukan merupakan muamalah biasa, ya. Bukan muamalah biasa antara laki-laki dan perempuan. Tetapi bagaimana perjanjian antara laki-laki dan perempuan itu sebagai suami istri untuk saling mencintai, saling mengasihi, mewujudkan keluarga sakinah, menyiapkan generasi penerusnya, generasi Qur'ani, generasi yang mampu menyampaikan keturunannya, generasi yang mampu membawa seluruh keturunannya ke dalam surganya Allah, mentaati Allah dan Rasulnya. Itu maksudnya mitsaqan ghalidha itu. Jadi gak main-main sekedar memenuhi rasa cinta saja, tidak. Jadi bagaimana pemenuhan rasa cinta dan kasih sayang di antara keduanya harus betul-betul didasari dengan keimanan yang kuat kepada Allah. Itu prinsip yang kedua. Kemudian prinsip yang ketiga, bahwa pernikahan itu yang dilakukan oleh hamba yang beriman, ini khusus kita ya, pernikahan di dalam negara kita itu harus tercatat, apa hubungannya gitu. Bukankah dulu tidak tercatat? Coba kita melihat Al-Quran.
Di Al-Quran itu ada ayat yang paling panjang. Yang bawa Al-Quran coba dibuka di Al-Baqarah ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faqtubuh wal yaktub bainakum katibun bil adal. Hai orang-orang yang beriman, apabila hendak kamu melakukan jual beli itu maka hendaklah dicatat. Insyaallah 282 apa 280. Itu panjang sekali ayat Allah yang menjelaskan tentang bagaimana sebetulnya di dalam bermuamalah itu harus tercatat. Dan dicatat itu harus dengan apa? Adil. Ya, itu kalau jual beli. Kalau jual beli itu muamalah antara manusia. Nah, bagaimana dengan pernikahan? Bagaimana dengan pernikahan? Ya, pernikahan itu harus tercatat untuk menghindari segala sesuatunya itu terjadi. Maka ini ada secara hukum bahwa dalam pernikahan itu kita akan terlindungi, bahwa pernikahan itu ketika pencatatan perkawinan itu adalah bentuk iklanun nikah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui walimatul ars. A'linun nikah, umumkanlah pernikahan. Kalau mengumumkan pernikahan itu kan tercatat. Aulim walau bisyatin, adakanlah walimah atau perhelatan meskipun hanya dengan memotong seekor kambing. Jadi mengumumkan perkawinan atau pernikahan itu sebetulnya untuk apa? Menghindari prasangka negatif terhadap hubungan suami istri yang sudah melangsungkan pernikahan, ya. Karena akan merubah status dari yang haram menjadi halal, dari yang gadis perjaka menjadi suami istri. Itu ya, i'lanun nikah itu pencatatan, itu masuk ke arah seperti itu. Nah sekarang kalau kita lihat bagaimana dengan nikah siri, kita tinggal di negara yang negara hukum, ya. Kadang-kadang ada kasus yang seorang laki-laki itu menikahi seseorang, kemudian ketika terjadi sesuatu maka dia tidak mengakui anaknya tidak mendapat harta warisan. Mengapa? Secara hukum karena tidak ada buku nikahnya, karena tidak dicatat, ya, tidak dicatat. Nah, ini maksudnya bahwa pernikahan, pencatatan pernikahan itu secara hukum, karena kita tinggal di negara hukum, maka itu harus tercatat agar kita mendapat perlindungan secara hukum. Ketika terjadi sesuatu, kita mendapat perlindungan hukum oleh pemerintah, kita dilindungi. Nah, itu ada di ayat 282 di Al-Baqarah, coba dilihat. Itu panjang sekali ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wa laktub bainakum katibun bil adl. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah secara tunai untuk waktu yang ditentukan, adalah kamu menuliskannya. Kalau ini muamalah jual beli, bagaimana dengan pernikahan? Bukankah pernikahan itu adalah bukankah pernikahan itu adalah merupakan muamalah? Iya kan? Bagaimana nyambungnya ulama kepada pernikahan itu? Kalau jual beli itu harus dicatat karena akan terjadi transaksi akad. Kalau akad jual beli saja dicatat, bagaimana dengan pernikahan yang sakral, yang suci? Ini untuk melindungi dan kemaslahatan baik bagi istri, bagi suami maupun anak cucu keturunannya. Ya. Ini perlu pembahasan yang lebih luas lagi, karena di tengah masyarakat kita nikah siri itu merupakan suatu hal yang biasa, gitu ya. Tetapi ketika terjadi sesuatu, minta perlindungan kepada negara yang tidak bisa kalau ini tidak dicatat. Ya, ini untuk kemaslahatan. Karena sekali lagi pencatatan perkawinan itu adalah i'lanun nikah, merupakan pengumuman pernikahan. Prinsip yang keempat,
adanya akibat hukum perkawinan ini maksudnya bahwa masing-masing pihak akan memenuhi hak dan kewajibannya. Ada kewajiban suami, ada kewajiban istri. Anak jadikan Nah, bagaimana agama memandang bahwa aspek akibat dari hukum perkawinan itu akan saling memberikan hak dan kewajiban. Jadi istri itu, suami itu seperti apa? Bagaimana kewajibannya? Istri itu bagaimana kewajibannya? Jadi masing-masing akan memberikan, menunaikan hak maupun kewajibannya. Misalnya, hak istri mendapatkan nafkah dari suami, berarti kewajiban daripada suami adalah memberikan hak daripada memberikan kewajibannya. Ini kita belum masuk pada persoalan bagaimana sebetulnya yang hambar itu seperti apa. Jadi materi umumnya dulu agar kita ketika masuk kepada apa sih yang menyebabkan rumah tangga itu hambar, kita tidak galau, tidak melayang kemana-mana. Ya. Jadi ketika hak istri untuk mendapatkan nafkah, maka ini sudah merupakan kewajiban bagi suami. Ingat, ada beberapa kriteria karakteristik rumah tangga ketika ini berhubungan dengan kewajiban. Ada suami yang bisa memenuhi kewajibannya kalau suaminya sehat, tapi ada suami yang tidak bisa memenuhi kewajibannya sehingga dibantu oleh istrinya, ya kan? Ada suami karena sakit bed rest tidak bisa memenuhi sedikit pun kebutuhannya, maka istri naik menjadi penanggung jawab di situ. Ini karakteristik dalam masyarakat, ya, yang harus bisa disikapi dengan ilmu agama, bagaimana pemahaman agama agar di dalam rumah tangga itu tidak pincang. Ketika rumah tangga itu sang suami tidak bisa memenuhi kewajibannya, istri yang menjadi penopang keluarga jangan sombong, jangan merasa menguasai, tidak. Karena ada as-sabab secara syar'iyyah suami tidak bisa memenuhi kewajibannya. Ini ada hal-hal tertentu yang harus dipahami dengan baik oleh istri ketika dia berposisi sebagai orang yang memiliki tanggung jawab yang besar untuk pemenuhan kewajiban secara finansial. Yang kelima, bahwa dalam pernikahan itu ada prinsip al-qiwamah, al-qawam atau al-qiwamah. Ada prinsip al-qiwamah itu dalam keluarga, maksudnya bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Itu sudah kita hafal, itu ada di An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Pada ayat ini Allah mengingatkan kepada kita bahwa wahai perempuan, laki-laki itu adalah pemimpin bagi kamu, al-qawwam. Oleh karena itu Allah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lainnya bagi wanita. Oleh karena itu laki-laki telah memberikan nafkahnya sebagian dari harta mereka. Sebab itu wanita yang taat kepada Allah, memelihara diri ketika suaminya itu tidak ada, maka dia termasuk wanita yang soleh. Jadi karakteristik ciri wanita soleha itu ada di ayat 34. Maka wanita yang soleh, satu, taat kepada Allah. Dua, memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Itu ciri wanita solehah di dalam An-Nisa ayat 34. Bagaimana dengan hadis Rasulullah SAW? Wanita yang menjalankan kewajiban sholat 5 waktunya, puasa wajibnya di bulan Ramadan, taat
kepada suaminya, memelihara faradnya, maka dia boleh masuk dari pintu surga yang mana saja. Hadisnya sahih. Mudah sekali perempuan itu masuk ke dalam surga. Tapi ketika kita melihat bagaimana sebetulnya agama menuntunkan seorang wanita solehah itu, ya itu saja yang wajib-wajib. Apakah kalau seperti itu kita tidak menambah? Tidak, bukan tidak boleh. Hanya begitu ringannya Allah memberikan surga itu hanya melalui pemenuhan kewajiban kita yang terakhir itu kepada suami. Kalau sholat kan kita sholat, puasa insya Allah puasa. Tapi ketika taat kepada suami, menjaga farad kita untuk tidak berselingkuh, untuk tidak berzina, Allah berikan kita surga. Dari mana saja hadisnya sahih. Ya, itu beberapa prinsip di dalam rumah tangga yang harus kita pahami dengan benar, karena Allah tidak mungkin tidak memberikan kita persoalan di dalam kehidupan kita. Setelah kita pahami beberapa prinsip itu, kita masuk pada persoalan yang mendasar yang menjadi materi kita pada sore hari ini. Berbagai persoalan dalam rumah tangga. Rumah tangga yang baik itu bukan berarti rumah tangga yang sepi dari persoalan, bukan. Rumah tangga yang baik itu adalah rumah tangga yang siap ketika dia diuji oleh Allah, dia mampu menghadapinya dengan ilmu pemahaman, dengan pemahaman ilmu agamanya. Maka ada jenis persoalan dalam rumah tangga yang sebetulnya tidak semua orang aman-aman saja di rumah tangganya. Pasti ada lika-likunya. Salah satunya adalah rumah tangga yang hambar. Apa itu rumah tangga yang hambar? Kalau kita mengartikan hambar itu tidak ada rasanya. Sama seperti kita makan tanpa garam itu hambar. Ya, hambar. Apa yang menyebab hambarnya sebuah rumah tangga? Kita jelaskan dulu kondisi hambar rumah tangga itu seperti apa sih karakteristiknya? Tidak lagi saling menyayangi, ya? Itu ciri-ciri rumah tangga hambar. Tidak lagi saling menghormati, ya. Kemudian apa? Sering terjadi pemicu persoalan akan menjadi besar justru diawali dari hal-hal yang kecil. Gampang tersinggung, gampang berkelahi, gampang saling menyalahkan, itu ada apa-apa. Maka apa yang menyebab rumah tangga seorang itu menjadi hambar? Yang pertama adalah sikap egois. Ini maksudnya apa? Bahwa hakikat pernikahan itu, jamaah rahimahullah, itu sejatinya kan meleburkan dua insan yang membawa ego masing-masing. Bayangkan pernikahan itu bersatunya dua hamba Allah, laki-laki dan wanita lain jenisnya, tetapi dipersatukan oleh Allah. Apa yang dipersatukan cuma laki-laki dan wanita? Tidak, dua keluarga besar. Apa cuma itu saja? Tidak, dua watak yang berbeda, budaya yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, hobi yang berbeda, kesenangan yang berbeda, kan? Ini uniknya pernikahan. Maka ketika sikap egois ini muncul pada salah satunya, maka akan hubungan ini akan menjadi tidak serasi, tidak harmonis. Ego pribadi itu muncul karena ada pemantiknya. Jadi ego pribadi itu muncul karena ada penyebabnya. Maka jika ini dibiarkan, maka akan terjadi disharmoni dalam rumah tangga. Disharmoni, tidak lagi menjadi indah, tidak lagi menjadi harmonis. Hubungan cinta, kasih sayang itu terasa hambar. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara mengatasinya? Tidak lain adalah memahami
Kalau egois ini muncul, memahami perasaan pasangan. Kedua, kehidupan rumah tangga yang monoton. Nah, kadang-kadang kondisi rumah tangga yang rutinitas, bersifat rutinitas, rumah tangga yang tidak dinamis, misalnya suami pergi pagi pulang sore, istri bekerja dari subuh sampai dengan malam hari, itu menonton itu ya. Suami pulang ke rumah dalam keadaan capek, bertemu dengan istri yang sudah capek, jadi disibukkan dengan aktivitas rumah tangga yang itu saja, kerjaan kantor suaminya itu saja. Anak pun juga demikian, pergi sekolah, pulang sekolah. Ini menjadikan kehidupan rumah tangga itu menjadi monoton, ya. Hubungan emosional antar person juga menjadi jenuh, sehingga ekspresi kasih sayang itu muncul dalam bentuk emosi, ya. Emosi jadinya kan, orang capek ketemu capek, orang capek ketemu anak nakal, apa yang muncul? Emosi. Ini awalnya karena rumah tangga itu monoton. Jika kondisi ini, maka harus ada dinamika dalam rumah tangga. Apa yang dimaksud dinamika itu? Adalah kreativitas, ada kreasinya dalam rumah tangga. Apa yang dimunculkan? Family time-nya, waktu khusus untuk bersama keluarga. Kalau ada yang quality time gitu ya. Jadi waktunya walaupun singkat tapi betul-betul berkualitas. Bagaimana caranya berkualitas? HP ini yang membuat sering tidak berkualitas hubungan rumah tangga. Ayah, ibu nonton TV bertiga atau ada acara keluarga, tidak menjadi akrab. Mengapa? Karena masing-masing pegang HP. Suami istri sudah di atas tempat tidur, masih ngobrol, tapi masih pegang HP. Bangun tidur pegang HP lagi, iya kan? Sarapan sambil pegang HP. Nah, ini monoton. Jadi yang harus dilakukan adalah family time atau quality time, ya, bersama keluarga. Apalagi yang bisa dilakukan, sering-sering melakukan pendekatan verbal. Misalnya mengatakan, aku sayang kamu, apakah kamu capek hari ini? Apa yang bisa aku bantu? Iya kan gitu. Kenapa kok hari ini aku tidak melihat senyummu? Kenapa kok hari ini kok handuknya di situ? Biasanya naruhnya di sini. Itu sebetulnya sapaan verbal yang bisa mengembalikan semangat, ya, merasa diperhatikan pasangan itu, ya. Cuma hanya kadang-kadang perempuan ini menemui sifat laki-laki yang tidak romantis, sehingga bahasa secara verbal itu tidak terpenuhi, gitu kan. Istri capek tapi nggak pernah ditanya, ya. Giliran suami sakit harus ditanya oleh istrinya, ya. Nah, disinilah butuh masing-masing pasangan itu untuk bisa saling memahami dengan baik, ya. Jadi tidak perlu sebetulnya kita terlalu memaksakan diri, meletakkan posisi kita ini, ngapain gengsi, kalau dia saja nggak pernah, kenapa aku harus memulai? Nah, jangan seperti itu, ya, karena nanti ini tidak akan menyehatkan hubungan rumah tangga. Ini diawali dengan kondisi rumah tangga yang monoton itu tadi, baik itu suami, istri, anak-anak, ya. Tapi kalau tidak dibingkai dengan family time atau quality time tadi untuk keluarga, maka ini akan menjadi pemicu daripada rumah tangga kita akan menjadi hambar. Kemudian yang ketiga adalah mengapa rumah tangga kita menjadi hambar? Karena ada peran yang belum dijalankan dengan baik, belum melaksanakan perannya secara baik. Contohnya apa? Suami yang tidak menjalankan perannya secara baik, ya. Apa misalnya? Contohnya kondisi tadi, ya. Suami karena egoisnya, ya, dia hanya ya sudah cuma cari duit doang, gitu kan. Masalah cukup atau tidak cukup itu urusannya istri, ya. Ini tidak menjalankan fungsinya. Artinya kan harus ada kontrol, kan. Ada kontrol, misalnya menanyakan cukup ya,
Kalau segini cukup, nah kita bisa bersedekah nggak? Kan itu sebetulnya bahasa verbal, bahasa komunikasi harus dibangun oleh suami maupun istri ya. Kemudian istri yang tidak bisa melakukan perannya dengan baik, ya. Istri yang selalu sibuk, ya. Istri yang selalu sibuk sehingga ada perannya yang tidak dilakukan dengan baik. Karena sibuknya pulang ke rumah tinggal capeknya doang. Jadi suami nggak dapat apa-apa. Karena apa? Istri sudah capek. Atau sebaliknya, seperti itu. Suami yang baik itu adalah sekaligus sebagai pemimpin yang akan melindungi sang istri tanpa mengekang. Jangan dikekang istri itu. Istri juga seperti itu, mendukung, membantu suami sehingga keduanya ini memiliki peran yang sesuai dengan tuntunan agama. Kalau Rasulullah itu menjahit kasutnya sendiri, ya, tidak memaksakan kehendaknya. Ketika diketuk pintunya tengah malam pulang, diketuk pintunya, assalamualaikum, Aisyah tidak membuka pintu, beliau tidur di depan pintunya. Nah, kalau zaman sekarang seperti itu, habislah istri kalau tidak paham dengan agama. Jadi bisa jadi ya ada kondisi-kondisi yang berbeda, namun dengan metode yang dalam rumah tangga kita bisa mengantisipasi fase kejenuhan yang akan muncul di dalam rumah tangga itu, karena ini akan menjadi dasar, akan menjadi pemicu terjadinya konflik atau keretakan dalam rumah tangga. Jadi ketika normalan memenuhi kewajiban peran, ya, salah satunya tidak melaksanakan peran dan baik, maka ini akan menjadi hambar, pemicu rumah tangga kita akan menjadi retak. Yang keempat, pernikahan yang dipaksakan. Pernikahan yang dipaksakan. Hujan ya? Oh. Pernikahan yang dipaksakan. Di dalam Mumtahanah ayat 10, silakan dibuka di Mumtahanah ayat 10. Mumtahanah juz 20. Mumtahanah ayat 10. Nah, ini di dalam Mumtahanah itu Allah memberikan tuntunan kepada Nabi, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatun muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu bi imanihinna fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'u lahu ilal kuffar. Ila akhir ayat. Dalam ayat ini Allah memberikan tuntunan kepada Rasulullah SAW agar tidak mengembalikan para perempuan yang sudah berhijrah kepada suaminya yang masih kafir. Setelah Rasulullah menguji kebenaran kekuatan iman pada muhajir. Dan ini mengapa terjadi? Karena perempuan berhijrah itu tidaklah menikah dengan laki kafir dan juga sebaliknya. Ini memberikan panduan kepada kita bahwa tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi jumlah mereka. Dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar dan seterusnya. Jadi Allah memberikan tuntunan bahwa tidak boleh mengembalikan perempuan yang telah berhijrah kepada suami yang sudah kafir, itu nggak boleh. Kalau sudah dia berhijrah kepada Islam jangan dikembalikan lagi karena tidak halal bagi dirinya. Artinya tidak boleh ada pemaksaan, ya, tidak boleh ada pemaksaan. Nah, di tengah masyarakat tadi di awal sudah dijelaskan bahwa pernikahan itu adalah ibadah yang sakral, bukan kontrak sosial. Kalau kontrak sosial seringkali ada salah kaprah.
Jadi ketika orang tua menikahi putrinya untuk bayar hutang, karena pernah berhutang budi kepada sebuah keluarga, nah itu putrinya dijadikan untuk membalas budi. Itu berarti kontrak sosial namanya. Nggak boleh dipaksakan. Mengapa tidak boleh dipaksakan? Karena bayangkan ini kita memaksakan dua orang yang seharusnya bisa saling berkasih sayang, itu tidak didapatkan karena dipaksa gitu kan. Orang tuh dipaksa untuk menerima cinta orang lain atau perhatian orang lain, dipaksa. Suatu saat Rasulullah SAW pernah menerima ada seorang janda yang mengadu kepada Rasulullah SAW yang dipaksakan nikah oleh ayahnya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan perintah untuk membatalkan perkawinan itu. Karena janda itu milik dirinya sendiri ya, nggak boleh dipaksa. Dari Khamsah binti Hizam Al-Ansariyah diriwayatkan bahwa ayahnya menikahkannya dengan seorang janda dan dia tidak menyukai hal itu, lalu dia mendatangi Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW membatalkan pernikahan itu. Nah, itu beberapa hal yang menjadi pemicu rumah tangga kita itu bisa menjadi hambar. Ya. Yang terakhir tadi itu adalah yang keempat tadi, ketika pernikahan itu dipaksakan. Ketika peran itu tidak dijalankan dengan sempurna, kemudian ketika kondisi rumah tangga yang monoton, kemudian ketika sikap egois dikedepankan oleh masing-masing pasangan, maka empat hal ini akan menjadi pemicu dalam rumah tangga sehingga rumah tangga seorang itu bisa menjadi hambar. Sampai di sini ada yang bertanya sebelum kita lanjutkan dengan bagaimana tips rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mau bertanya silakan. Okay. Tadi yang prinsip pernikahan dalam Islam tadi kan salah satu yang ketiga pernikahan yang dilakukan harus tercatat. Dan untuk yang dikasih bagaimana Ustaz? Tadi sempat Ana singgung tentang kasir. Mengapa harus tercatat? Hadisnya tadi iklan nikah. Mencatat itu merupakan pengumuman nikah. Artinya resmi. Ya, umumkanlah pernikahan itu agar tidak terjadi salah sangka, agar tidak terjadi fitnah. Kalau tidak diumumkan, tidak ada walimatul ursnya. Kalau dikasih itu kan jarang-jarang diumumkan kan? Paling mereka berdua ada petugasnya, ada saksi, ada yang nikahin, ada mahar, selesai. Tetapi kalau tidak diiklan, tidak diumumkan, apa yang akan terjadi? Fitnah. Fitnah yang akan terjadi. Kapan menikahnya? Kok tiba-tiba punya anak? Iya kan? Atau yang pertama, itu ada iklanun nikah. Iklanun nikah. Itu pencatatannya. Yang kedua, karena kita negara hukum, kalau tidak dicatat rugi perempuan itu. Wanita yang dinikahi itu rugi. Mana? Kalau dia menikah dengan orang, mohon maaf, yang sudah memiliki istri, kan persyaratannya dalam undang-undang negara kita itu harus ada izin, ada tanda tangan istri. Tapi kalau tidak, apa yang dilakukan dia secara hukum tidak memiliki kekuatan. Ketika terjadi sesuatu saling menggugat masalah harta dan sebagainya, dalam masalah harta, siapa yang akan membela dia? Tidak ada. Pemerintah tidak akan. Kalau ini dibawa ke arah hukum, dia tidak bisa menang. Mengapa? Mana catatannya? Mana bukti pernikahannya? Mana buku nikahnya? Ya. Kemudian sekarang kalau sekolah butuh apa anak-anak? Akte kelahiran. Kalau akte kelahiran, karena dicantumkan nama ayahnya dan ibunya. Kalau KTP ayahnya ternyata sudah ada di sini, kan tidak bisa tercatat lagi untuk yang kedua kali kecuali dia mengganti identitas palsu. Ya. Ketiga, ketika terjadi menggugat, yang membawa persoalannya ke ranah hukum akan dicari oleh pemerintah. Mana bukti nikahnya? Ya, apalagi itu kalau misalnya suaminya itu bekerja di pemerintahan, ya abdi negara atau PNS.
dia akan menjadi lemah, bahkan istri kedua akan dituntut. Mengapa? Karena dia sudah menikahi orang yang bukan ininya, sudah memiliki istri, bisa dituntut. Banyak perempuan yang menikah dengan PNS ketika ketahuan istri pertama digugat masuk penjara istri keduanya. Jadi nggak aman sebetulnya. Tapi sekarang banyak kok yang menikah 2-3, ya sudah urusannya dia, ketika tidak berhubungan dengan pemerintah ya aman-aman saja kan. Tapi kalau terjadi sesuatu mau digugat kemana, dia tetap akan lemah secara hukum. Tapi yang paling penting harus kita pahami bahwa ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum, kalau amalah jual beli saja dicatat, bagaimana dengan nikah? Bukankah dia merupakan sakral, merupakan misakon golizo, sesuatu yang sifatnya sakral yang harus lebih-lebih harus tercatat karena untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Hadisnya iklanun nikah itu. Yang kedua, ya, hadis. Kalau yang pertama itu adalah di Al-Baqarah ayat 282. Itu menjadi dasar apa dicatat. Kalau jual beli dicatat, bagaimana dengan nikah? Hadisnya iklanun nikah, umumkanlah pernikahan. Apa maksudnya? Agar tidak terjadi fitnah. Apa maksudnya? Agar dia kuat secara hukum kenegaraan. Agar dia menjadi terpelihara, terlindungi ketika terjadi sesuatu. Siapa yang melindungi itu adalah negara. Mengapa? Karena kita berada dalam negara hukum. Seperti itu. Sekarang kita akan lanjutkan pada materi terakhir. Tips menjaga kemesraan. Ini yang dikompilasi dari hadis-hadis ya. Yang dikompilasi dari hadis-hadis. Yang menceritakan ini adalah Rasulullah SAW. Mengapa sebelum Anda sampaikan, mengapa materinya disusun seperti ini? Kalau tadi kita membuka wawasan kita seperti apa prinsip pernikahan, kemudian masuk pada kondisi ketidaknyamanan rumah tangga itu tadi hambar, kemudian solusinya apa? Kembali kepada Rasul rumah tangga Rasulullah SAW. Yang pertama, makan minum sepiring berdua. Makan minum sepiring berdua dan segelas berdua. Ini tips menjaga kemesraan. Hadisnya dari Aisyah, ia berkata, saya dahulu bisa makan his, his itu sejenis bubur, bersama Rasul SAW, artinya dalam satu bejana. Iya. Jadi anak-anak sekarang itu menunjukkan kemesraannya, na'udzubillah, subhanallah, ini sudah zina, saling suap, padahal belum menikah. Iya, belum menikah. Jadi tips yang pertama, makan, minum sepiring dan segelas berdua. Ada dasarnya ya, ada hadisnya itu tadi. Bahwa Aisyah itu makan his itu ya sejenis bubur itu bersama Rasulullah dalam satu bejana. Suami istri yang seperti itu. Jangan pas sakit saja pasangannya disuapin. Ketika sibuk suami di depan laptop atau bekerja sedang di bengkel, suapin. Itu cara mempererat ya. Yang kedua, sebentar, hadis-hadisnya dulu. Itu baru hadis pertama. Bagaimana Rasulullah SAW dengan Aisyah minum dari gelas yang sama? Di mana tempat bibir Rasulullah, di situ tempat bibir Aisyah. Padahal Aisyah saat itu sedang haid. Ya, itu Aisyah itu. Jadi, dari Aisyah ia berkata, aku biasa minum dari gelas yang sama ketika haid. Lalu Rasulullah SAW mengambil gelas tersebut, meletakkan mulutnya di tempat aku meletakkan mulut. Lalu beliau minum. Kemudian hadis yang lain, Nabi pernah minum di gelas yang digunakan Aisyah. Beliau juga pernah makan daging yang pernah digigit Aisyah. Jadi sama-sama sepotong gitu, gigit daging ini yang dilakukan Rasulullah. Aisyah gigit daging, sepotongnya diberikan ke Rasulullah. Rasulullah gigit daging, diberikan sepotong lagi ke Aisyah. Ini tips kemesraan. Jadi kalau suami istri itu makannya saling dalam satu wadah, dalam satu piring, maka kata Rasulullah makan yang berdua itu cukup untuk 3 orang.
Yang 3 orang cukup untuk 4 orang. Apa maksudnya? Berkah. Berkah, suami istri itu saling suap, satu piring berdua itu berkah. Ayo, kalau orang sudah nyebeng-nyebeng nyantut suami istri, mana sempat sepiring berdua dimasain aja kagak. Suami istrinya masak capek-capek gak dimakan oleh suaminya ya. Nah, ini yang harus kita meletakkan ibu kita ya, demi rumah tangga kita. Yang kedua, suami menyuapi istri. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, dan sesungguhnya jika engkau memberikan nafkah, maka hal itu adalah sedekah, hingga suapan nasi yang engkau suapkan ke mulut istrimu itu adalah sedekah. Ya. Suami menyuapi istri. Makanya tadi Anda katakan jangan suami itu disuapi ketika sakit doang. Karena ini adalah tips dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, tipsnya menjaga kemesraan itu adalah bersikap lemah lembut. Bersikap lemah lembut. Diriwayatkan dari Aisyah, Nabi SAW adalah orang yang penyayang lagi lembut. Beliau adalah orang yang paling lembut dan banyak menemui istrinya yang sedang mengadu atau sakit. Jadi Rasulullah itu menemani istrinya yang sedang sakit, memanjakan istri maksudnya. Ini bisa sebaliknya, istri memanjakan suami. Jangan mengartikan ini ya sudah suami menyuapi istri, awas kalau enggak juga. Ya. Suami harus lemah lembut kepada istri. Ayo Mas, Bang, Bi, harus lemah lembut. Itu kata Rasulullah. Ini harus ada imbal balik. Betul. Yang keempat, bersendaguro dan membangun kemesraan. Ini cara sendaguronya Rasulullah ketika melihat para istri itu menunjukkan sikap yang kekanak-kanakan ya. Waktu itu Aisyah dan Saudah itu pernah saling melumuri makanan di mukanya masing-masing. Apa yang dilakukan Rasulullah bukan marah, enggak. Beliau itu tertawa. Malah tertawa beliau melihat sikap istrinya kayak anak-anak gitu ya, tertawa. Saking lembutnya ya, kayak lembut. Yang kalau sekarang ya namanya suami istri berdua, ya Allah, perang deh. Yang kelima, tips menjaga kemesraan dan rumah tangga itu memberi hadiah. Saling memberi hadiah. Nah sekarang ketika hadiah itu ketika ada kondisi ekonomi rumah tangga itu kan tidak bisa dipaksakan ya. Memberi hadiah itu tidak harus sesuatu yang mewah, tidak ya. Ketika hal-hal tertentu kita siap memberi, mungkin ada makanan yang kita lebihkan, yang sedikit dipercantik itu kan hadiah ya, hadiah. Atau sekedar apa, bajunya disetrika yang biasanya asal-asalnya lebih rapi, disemprotnya lebih bagus, lebih banyak lagi, itu kan hadiah juga ya. Memberikan sesuatu yang sifatnya surprise itu bisa menambahkan rasa sayang ya. Yang keenam, tetap romantis walau istri sedang haid. Ya kalau inilah wanita Islam itu ya, luar biasa. Kalau sedang haid itu tetap dia mendapat perlakuan dari suaminya. Kalau di zaman Yahudi dulu, orang Yahudi dulu, kalau wanita haid itu najis besar, tidak boleh didekati ya. Nggak boleh masuk ke rumah. Dia punya kamar tersendiri, rumah tersendiri, dibuatin kamar kalau dia sedang haid. Itu orang kafir Quraisy. Tapi orang Islam tuh memuliakan perempuannya. Kalau orang kafir itu udah dimuliakan perempuannya. Kalau bahasa sekarang tarari-ari sih. Kalau Rasulullah itu tetap menjaga keharmonisan, kemesraan. Ketika Aisyah sedang haid, Rasulullah SAW itu membangunkannya lalu ia tidur di pangkuannya dan membaca Al-Quran. Jadi Rasulullah itu dulu tidur di pangkuannya Aisyah sambil membaca Al-Quran. Mesra banget ya, Masya Allah. Bukan dijauhi ya,
Ini tipe laki-laki sekarang itu kalau istri haid itu biasanya uring-uringan. Nah, disinilah kreativitas seorang istri bagaimana caranya merebut hati suami ketika kita haid. Tidak harus haid itu penampilannya jorok, tidak mandi, ya, nggak boleh begitu. Jadi suami pulang tuh ogah-ogahan, di luar udah capek, sampai rumah lihat emak-emak pakai apa? Pakai daster robek lagi, bau lagi. Ya kenapa suami udah tahu kebiasaan istrinya kalau lagi haid nggak mandi aja enggak, nah itu nggak boleh ya, tetap harus menjaga penampilan kita untuk menambah keharmonisan sebetulnya itu. Mengajak istri makan di luar, artinya ini yang pernah dilakukan Rasulullah. Ini kebiasaan laki-laki itu kalau mau makan itu sama teman-temannya, istri ditinggal. Atau sebaliknya, kalau zaman sekarang istri-istri itu makan dengan teman-teman reuni, teman SMA, teman SMP, nggak ada selesai-selesainya reuni. Sampai teman SD-nya reuni, teman SMP reuni, SMA reuni. Baru kemarin istrinya lulus di wisuda, sudah reuni lagi. Apa? Tidak selesai-selesai, terus makan-makan. Suaminya ditinggal. Nah, ini yang terbalik zaman sekarang ya. Kalau Rasulullah tidak seperti itu ya. Ini pernah sahabat Anas mengatakan bahwa tetangga Rasulullah SAW seorang Persia. Ini Persia ini tetangga Rasulullah pintar sekali memasak. Suatu saat beliau memasak gulai. Nah, pada suatu hari beliau memasak gulai untuk Rasulullah. Lalu dia datang menemui Rasulullah untuk mengundang beliau. Beliau bertanya, bagaimana dengan ini? Maksudnya dengan Aisyah. Orang itu menjawab tidak. Kalau begitu aku juga enggak, kata Rasulullah. Datang lagi yang kedua kalinya orang Persia itu, aku mengajakmu ya Muhammad tuh makan ke rumahku. Bagaimana dengan ini? Istrinya, enggak, oh enggak, aku enggak. Yang ketiga kalinya baru dia mengatakan iya. Baru Rasulullah mengajak istri beliau Aisyah untuk berangkat ke rumah laki-laki untuk makan bersama. Kedua, kehidupan rumah tangga yang monoton. Nah, kadang-kadang kondisi rumah tangga yang rutinitas, bersifat rutinitas, rumah tangga yang tidak dinamis, misalnya suami pergi pagi pulang sore, istri bekerja dari subuh sampai dengan malam hari, itu menonton itu ya. Suami pulang ke rumah dalam keadaan capek, bertemu dengan istri yang sudah capek, jadi disibukkan dengan aktivitas rumah tangga yang itu saja. Kerjaan kantor suaminya itu saja. Anak pun juga demikian, pergi sekolah, pulang sekolah. Ini menjadikan kehidupan rumah tangga itu menjadi monoton. Ya. Hubungan emosional antar person juga menjadi jenuh, sehingga ekspresi kasih sayang itu muncul dalam bentuk emosi. Ya. Emosi jadinya kan, orang capek ketemu capek. Orang capek ketemu anak nakal, apa yang muncul? Emosi. Ini awalnya karena rumah tangga itu monoton. Jika kondisi ini, maka harus ada dinamika dalam rumah tangga. Apa yang dimaksud dinamika itu? Adalah kreativitas, ada kreasinya dalam rumah tangga. Apa yang dimunculkan? Family time-nya. Waktu khusus untuk bersama keluarga. Ada yang quality time gitu ya. Jadi waktunya walaupun singkat tapi betul-betul berkualitas. Bagaimana caranya berkualitas? HP ini yang membuat sering tidak berkualitas hubungan rumah tangga. Ayah, ibu nonton TV bertiga atau ada acara keluarga, tidak menjadi akrab. Mengapa? Karena masing-masing pegang HP. Suami istri sudah di atas tempat tidur, masih ngobrol, tapi masih pegang HP. Bangun tidur pegang HP lagi, iya ya. Sarapan sambil pegang HP. Ah, ini monoton. Jadi yang harus dilakukan adalah family time atau quality time ya bersama keluarga. Apalagi yang bisa dilakukan, sering-sering melakukan pendekatan verbal. Misalnya mengatakan, aku sayang kamu, apakah kamu capek hari ini? Apa yang bisa aku bantu? Iya kan gitu. Kenapa kok hari ini aku tidak melihat senyummu? Kenapa kok hari ini kok handuknya di situ? Biasanya naruhnya di sini.
itu sebetulnya sapaan verbal yang bisa mengembalikan semangat, ya, merasa diperhatikan pasangan itu, ya. Cuma hanya kadang-kadang perempuan ini menemui sifat laki-laki yang tidak romantis sehingga bahasa secara verbal itu tidak terpenuhi, gitu kan. Istri capek tapi nggak pernah ditanya, ya. Giliran suami sakit harus ditanya oleh istrinya. Ya. Nah, disinilah butuh masing-masing pasangan itu untuk bisa saling memahami dengan baik. Ya. Jadi tidak perlu sebetulnya kita terlalu memaksakan diri, meletakkan posisi kita ini, ngapain gengsi, kalau dia saja nggak pernah, kenapa aku harus memulai? Nah, jangan seperti itu, ya, karena nanti ini tidak akan menyehatkan hubungan rumah tangga. Ini diawali dengan kondisi rumah tangga yang monoton itu tadi, baik itu suami, istri, anak-anak, ya. Kalau tidak dibingkai dengan family time atau quality time tadi untuk keluarga, maka ini akan menjadi pemicu daripada rumah tangga kita akan menjadi hambar. Kemudian yang ketiga adalah mengapa rumah tangga kita menjadi hambar? Karena ada peran yang belum dijalankan dengan baik, belum melaksanakan perannya secara baik. Contohnya apa? Suami yang tidak menjalankan perannya secara baik, ya. Apa misalnya? Contohnya kondisi tadi, ya. Suami karena egoisnya, ya, dia hanya ya sudah cuma cari duit doang, gitu kan. Masalah cukup atau tidak cukup itu urusannya istri. Ya, ini tidak menjalankan fungsinya. Artinya kan harus ada kontrol, kan? Ada kontrol, misalnya menanyakan cukup ya. Kalau segini cukup nggak? Kita bisa bersedekah nggak? Kan itu sebetulnya bahasa verbal, bahasa komunikasi harus dibangun oleh suami maupun istri, ya. Kemudian istri yang tidak bisa melakukan perannya dengan baik, ya. Istri yang selalu sibuk, ya. Istri yang selalu sibuk sehingga ada perannya yang tidak dilakukan dengan baik. Karena sibuknya pulang ke rumah tinggal capeknya doang, jadi suami nggak dapat apa-apa. Karena apa? Istri sudah capek, atau sebaliknya, seperti itu. Suami yang baik itu adalah sekaligus sebagai pemimpin yang akan melindungi sang istri tanpa mengekang. Jangan dikekang istri itu. Istri juga seperti itu, mendukung, membantu suami, sehingga keduanya ini memiliki peran yang sesuai dengan tuntunan agama. Kalau Rasulullah itu menjahit kasutnya sendiri, ya, tidak memaksakan kehendaknya. Ketika diketuk pintunya tengah malam pulang, diketuk pintunya, assalamualaikum, Aisyah tidak membuka pintu, beliau tidur di depan pintunya. Nah, kalau zaman sekarang seperti itu, habislah istri kalau tidak paham dengan agama. Jadi bisa jadi, ya, ada kondisi-kondisi yang berbeda, namun dengan metode yang dalam rumah tangga kita bisa mengantisipasi fase kejenuhan yang akan muncul di dalam rumah tangga itu, karena ini akan menjadi dasar, akan menjadi pemicu, ya, pemicu terjadinya konflik atau keretakan dalam rumah tangga. Jadi ketika ketidaknormalan memenuhi kewajiban, peran, ya, salah satunya tidak melaksanakan peran dan baik, maka ini akan menjadi hambar, pemicu rumah tangga kita akan menjadi retak. Yang keempat, pernikahan yang dipaksakan. Pernikahan yang dipaksakan. Hujan, ya? Oh. Pernikahan yang dipaksakan. Di dalam Mumtahanah ayat 10, silakan dibuka di Mumtahanah ayat 10. Mumtahanah juz 20. Mumtahanah ayat 10.
Nah, ini di dalam mutahanah itu eh, Allah memberikan tuntunan kepada Nabi, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatun muhajiratin famtahinuhun. Allahu a'lamu bi imanihinna fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'u lahu ilal kuffar. Ila akhir ayat. Dalam ayat ini Allah memberikan tuntunan kepada Rasulullah SAW agar tidak mengembalikan para perempuan yang sudah berhijrah kepada suaminya yang masih kafir. Setelah Rasulullah menguji kebenaran kekuatan iman pada muhajir. Dan ini mengapa terjadi? Karena perempuan berhijrah itu tidaklah menikah dengan laki kafir dan juga sebaliknya. Ini memberikan panduan kepada kita bahwa tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi jumlah mereka. Dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar dan seterusnya. Jadi Allah memberikan tuntunan bahwa tidak boleh mengembalikan perempuan yang telah berhijrah kepada suami yang sudah kafir, itu nggak boleh. Kalau sudah ada berhijrah kepada Islam jangan dikembalikan lagi karena tidak halal bagi dirinya. Artinya tidak boleh ada pemaksaan, ya, tidak boleh ada pemaksaan. Nah, di tengah masyarakat tadi di awal sudah dijelaskan bahwa pernikahan itu adalah ibadah yang sakral, bukan kontrak sosial. Kalau kontrak sosial seringkali ada salah kaprah. Jadi ketika orang tua menikahi putrinya untuk bayar hutang karena pernah berhutang budi kepada sebuah keluarga, nah itu putrinya dijadikan untuk membalas budi, seperti kontrak sosial namanya. Nggak boleh dipaksakan. Mengapa tidak boleh dipaksakan? Karena bayangkan ini kita memaksakan dua orang yang seharusnya bisa saling berkasih sayang itu tidak didapatkan karena dipaksa, gitu kan? Orang tuh dipaksa untuk menerima cinta orang lain atau perhatian orang lain, dipaksa. Suatu saat Rasulullah SAW pernah menerima ada seorang janda yang mengadu kepada Rasulullah SAW yang dipaksakan nikah oleh ayahnya, ya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan perintah untuk membatalkan perkawinan itu karena janda itu milik dirinya sendiri, ya, nggak boleh dipaksa. Dari Khamsah binti Hizam al-Ansariyah diriwayatkan bahwa ayahnya menikahkannya dengan seorang janda dan dia tidak menyukai hal itu, lalu dia mendatangi Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW membatalkan pernikahan itu. Nah, itu beberapa hal yang menjadi pemicu rumah tangga kita itu bisa menjadi hambar, ya. Yang terakhir tadi itu adalah yang keempat tadi, ketika pernikahan itu dipaksakan, ketika peran itu tidak dijalankan dengan sempurna, kemudian ketika kondisi rumah tangga yang monoton, kemudian ketika sikap egois dikedepankan oleh masing-masing pasangan, maka empat hal ini akan menjadi pemicu dalam rumah tangga sehingga rumah tangga seorang itu bisa menjadi hambar. Sampai di sini ada yang bertanya sebelum kita lanjutkan dengan bagaimana tips rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mau bertanya silakan. Apa Ustazah? Oke. Tadi yang prinsip pernikahan dalam Islam tadi kan salah satu yang ketiga pernikahan yang dilakukan harus tercatat dan untuk yang dikasiri begitu Ustazah. Tadi sempat Ana singgung tentang kasir. Mengapa harus tercatat? Hadisnya tadi iklan nikah. Mencatat itu merupakan pengumuman nikah. Artinya resmi. Ya, umumkanlah pernikahan itu agar tidak terjadi salah sangka, agar tidak terjadi fitnah. Kalau tidak diumumkan, tidak ada walimatul ursnya. Kalau dikasih itu kan jarang-jarang diumumkan, kan? Paling mereka berdua ada petugasnya, ada saksi, ada yang nikahin, ada mahar, selesai.
Tetapi kalau tidak diiklan, tidak diumumkan, apa yang akan terjadi? Fitnah. Fitnah yang akan terjadi. Kapan menikahnya? Kok tiba-tiba punya anak? Iya kan? Itu yang pertama, itu ada iklanun nikah. Iklanun nikah. Itu pencatatannya. Yang kedua, karena kita negara hukum, kalau tidak dicatat rugi perempuan itu. Wanita yang dinikahi itu rugi. Mana? Kalau dia menikah dengan orang, mohon maaf, yang sudah memiliki istri, kan persyaratannya dalam undang-undang negara kita itu harus ada izin, ada tanda tangan istri. Tapi kalau tidak, apa yang dilakukan dia secara hukum tidak memiliki kekuatan. Ketika terjadi sesuatu, saling menggugat masalah harta dan sebagainya, dalam masalah harta, siapa yang akan membela dia? Tidak ada. Pemerintah tidak akan. Kalau ini dibawa ke arah hukum, dia tidak bisa menang. Mengapa? Mana catatannya? Mana bukti pernikahannya? Mana buku nikahnya? Ya. Kemudian kalau sekolah butuh apa anak-anak? Akte kelahiran. Kalau akte kelahiran, kan yang dicantumkan nama ayahnya dan ibunya. Kalau KTP ayahnya ternyata sudah ada di sini, kan tidak bisa tercatat lagi untuk yang kedua kali kecuali dia mengganti identitas palsu. Ya. Ketiga, ketika terjadi menggugat, dia membawa persoalannya ke ranah hukum, akan dicari oleh pemerintah. Mana bukti nikahnya? Iya, apalagi itu kalau misalnya suaminya itu bekerja di pemerintahan, ya abdi negara atau PNS, dia akan menjadi lemah, bahkan istri kedua akan dituntut. Mengapa? Karena dia sudah menikahi orang yang bukan ininya, sudah memiliki istri, bisa dituntut. Banyak perempuan yang menikah dengan PNS ketika ketahuan istri pertama digugat, masuk penjara istri keduanya. Jadi nggak aman sebetulnya. Tapi sekarang banyak kok yang menikah 2-3, ya sudah urusannya dia, ketika tidak berhubungan dengan pemerintah ya aman-aman saja kan. Tapi kalau terjadi sesuatu mau digugat kemana, dia tetap akan lemah secara hukum. Tapi yang paling penting harus kita pahami bahwa ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum, kalau amalah jual beli saja dicatat, bagaimana dengan nikah? Bukankah dia merupakan sakral, merupakan misakon golizo, sesuatu yang sifatnya sakral yang harus lebih-lebih harus tercatat karena untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Hadisnya iklanun nikah itu. Yang kedua, ya, hadis. Kalau yang pertama itu adalah di Al-Baqarah ayat 282. Itu menjadi dasar apa dicatat. Kalau jual beli dicatat, bagaimana dengan nikah? Hadisnya iklanun nikah, umumkanlah pernikahan. Apa maksudnya? Agar tidak terjadi fitnah. Apa maksudnya? Agar dia kuat secara hukum kenegaraan, agar dia menjadi terpelihara, terlindungi ketika terjadi sesuatu. Siapa yang melindungi itu adalah negara. Mengapa? Karena kita berada dalam negara hukum. Seperti itu. Yang lain silakan. Oke. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Sekarang kita akan lanjutkan pada materi terakhir, tips menjaga kemesraan. Ini yang dikompilasi dari hadis-hadis ya, yang dikompilasi dari hadis-hadis yang menceritakan ini adalah Rasulullah SAW. Mengapa, sebelum Anda sampaikan, mengapa materinya disusun seperti ini? Kalau tadi kita membuka wawasan kita seperti apa prinsip pernikahan, kemudian masuk pada kondisi ketidaknyamanan rumah tangga itu tadi hambar, kemudian solusinya apa? Kembali kepada Rasul rumah tangga Rasulullah SAW. Yang pertama, makan minum sepiring berdua. Makan minum sepiring berdua dan segelas berdua.
Ini tips menjaga kemesraan. Hadisnya dari Aisyah, ia berkata, saya dahulu bisa makan his itu sejenis bubur bersama Rasul SAW, artinya dalam satu bejana. Iya. Jadi anak-anak sekarang itu menunjukkan kemesraannya, nauzubillah, summa nauzubillah. Ini sudah zina, saling suap padahal belum menikah. Iya, belum menikah. Jadi tips yang pertama, makan, minum sepiring dan segelas berdua. Ada dasarnya ya, ada hadisnya itu tadi. Bahwa Aisyah itu makan his itu ya sejenis bubur itu bersama Rasulullah dalam satu bejana. Suami istri yang seperti itu. Jangan pas sakit saja pasangannya disuapin. Ketika sibuk suami di depan laptop atau bekerja sedang di bengkel suapin. Itu cara mempererat ya. Yang kedua, oh sebentar, hadis-hadisnya dulu. Itu baru hadis pertama. Bagaimana Rasulullah SAW dengan Aisyah minum dari gelas yang sama? Di mana tempat bibir Rasulullah, di situ tempat bibir Aisyah. Padahal Aisyah saat itu sedang haid. Ya, itu Aisyah itu. Jadi dari Aisyah ia berkata, aku biasa minum dari gelas yang sama ketika haid. Lalu Rasulullah SAW mengambil gelas tersebut, meletakkan mulutnya di tempat aku meletakkan mulut. Lalu beliau minum. Kemudian hadits yang lain, Nabi pernah minum di gelas yang digunakan Aisyah. Beliau juga pernah makan daging yang pernah digigit Aisyah. Jadi sama-sama sepotong gitu, gigit daging ini yang dilakukan Rasulullah. Aisyah gigit daging, sepotongnya diberikan ke Rasulullah. Rasulullah gigit daging, diberikan sepotong lagi ke Aisyah. Ini tips kemesraan. Jadi kalau suami istri itu makannya saling dalam satu wadah, dalam satu piring, maka kata Rasulullah makan yang berdua itu cukup untuk 3 orang. Yang 3 orang cukup untuk 4 orang. Apa maksudnya berkah? Berkah suami istri itu saling suap, satu piring berdua itu berkah. Ayo, kalau orang sudah nyebeng-nyebeng nyantut suami istri, mana sempat sepiring berdua dimasain aja kagak. Suami istrinya masak capek-capek gak dimakan oleh suaminya ya. Nah, ini yang harus kita meletakkan ibu kita ya, demi rumah tangga kita. Yang kedua, suami menyuapi istri. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, dan sesungguhnya jika engkau memberikan nafkah, maka hal itu adalah sedekah, hingga suapan nasi yang engkau suapkan ke mulut istrimu itu adalah sedekah. Ya. Suami menyuapi istri. Makanya tadi Anda katakan jangan suami itu disuapi ketika sakit doang. Karena ini adalah tips dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, tipsnya menjaga kemesraan itu adalah bersikap lemah lembut. Bersikap lemah lembut. Diriwayatkan dari Aisyah, Nabi SAW adalah orang yang penyayang lagi lembut. Beliau adalah orang yang paling lembut dan banyak menemui istrinya yang sedang mengadu atau sakit. Jadi Rasulullah itu menemani istrinya yang sedang sakit, memanjakan istri maksudnya. Ini bisa sebaliknya, istri memanjakan suami. Jangan mengartikan ini ya sudah suami menyuapi istri, awas kalau enggak juga. Ya. Suami harus lemah lembut kepada istri. Ayo mas, bang, bi, harus lemah lembut. Itu kata Rasulullah. Ini harus ada imbal balik. Betul. Yang keempat, bersendaguro dan membangun kemesraan. Ini cara sendaguronya Rasulullah ketika melihat para istri itu menunjukkan sikap yang kekanak-kanakan ya. Waktu itu Aisyah dan Saudah itu pernah saling melumuri makanan di mukanya masing-masing. Apa yang dilakukan Rasulullah bukan marah, enggak. Beliau itu tertawa. Malah tertawa beliau melihat sikap istrinya kayak anak-anak gitu ya, tertawa. Saking lembutnya ya, saking lembut. Yang kalau sekarang ya namanya suami istri berdua, ya Allah, perang deh.
Yang kelima, tips menjaga kemesraan dan rumah tangga itu memberi hadiah. Saling memberi hadiah. Nah, sekarang ketika hadiah itu ketika ada kondisi ekonomi rumah tangga itu kan tidak bisa dipaksakan, ya. Memberi hadiah itu tidak harus sesuatu yang mewah, tidak. Ya. Ketika hal-hal tertentu kita siap memberi, mungkin ada makanan yang kita lebihkan, yang sedikit dipercantik itu kan hadiah, ya, hadiah. Atau sekedar apa, bajunya disetrika yang biasanya asal-asalnya lebih rapi, disemprotnya lebih bagus, lebih banyak lagi, itu kan hadiah juga. Ya. Memberikan sesuatu yang sifatnya surprise itu bisa menambahkan rasa sayang, ya. Yang keenam, tetap romantis walau istri sedang haid. Ya, kalau inilah wanita Islam itu, ya, luar biasa. Kalau sedang haid itu tetap dia mendapat perlakuan dari suaminya. Kalau di zaman Yahudi dulu, orang Yahudi dulu, kalau wanita haid itu najis besar, tidak boleh didekati, ya, nggak boleh masuk ke rumah. Dia punya kamar tersendiri, rumah tersendiri, dibuatin kamar kalau dia sedang haid. Itu orang kafir Quraisy dulu. Tapi orang Islam tuh memuliakan perempuannya. Kalau orang kafir itu tidak dimuliakan perempuannya. Kalau bahasa sekarang ntar hari-hari gitu. Kalau Rasulullah itu tetap menjaga keharmonisan, kemesraan. Ketika Aisyah sedang haid, Rasulullah SAW itu membangunkannya, lalu ia tidur di pangkuannya dan membaca Al-Quran. Jadi Rasulullah itu dulu tidur di pangkuannya Aisyah sambil membaca Al-Quran. Mesra banget, ya, Masya Allah. Bukan dijauhi, ya. Ini tipe laki-laki sekarang itu kalau istri haid itu biasanya uring-uringan. Nah, disinilah kreativitas seorang istri bagaimana caranya merebut hati suami ketika kita haid. Tidak harus haid itu penampilannya jorok, tidak mandi, ya, nggak boleh begitu. Jadi suami pulang tuh ogah-ogahan, di luar udah capek, sampai rumah lihat emak-emak pakai apa? Pakai daster robek lagi, bau lagi. Ya kenapa suami udah tahu kebiasaan istrinya kalau lagi haid nggak mandi aja enggak, nah itu nggak boleh, ya. Tetap harus menjaga penampilan kita untuk menambah keharmonisan sebetulnya itu. Mengajak istri makan di luar, artinya ini yang pernah dilakukan Rasulullah. Ini kebiasaan laki-laki itu kalau mau makan itu sama teman-temannya, istri ditinggal. Atau sebaliknya, kalau zaman sekarang istri-istri itu makan dengan teman-teman reuni, teman SMA, teman SD, nggak ada selesai-selesainya reuni. Sampai teman SD-nya reuni, teman SMP reuni, SMA reuni. Baru kemarin istrinya lulus di wisuda, sudah reuni lagi. Apa? Tidak selesai-selesai, terus makan-makan. Suaminya ditinggal. Nah, ini yang terbalik zaman sekarang, ya. Kalau Rasulullah tidak seperti itu, ya. Ini pernah sahabat Anas mengatakan bahwa tetangga Rasulullah SAW seorang Persia. Ini Persia ini tetangga Rasulullah pintar sekali memasak. Suatu saat beliau memasak gulai. Nah, pada suatu hari beliau memasak gulai untuk Rasulullah. Lalu dia datang menemui Rasulullah untuk mengundang beliau. Beliau bertanya, bagaimana dengan ini? Maksudnya dengan Aisyah. Orang itu menjawab tidak. Kalau begitu aku juga enggak, kata Rasulullah. Datang lagi yang kedua kalinya orang Persia itu, aku mengajakmu ya Muhammad tuh makan ke rumahku. Bagaimana dengan ini istrinya? Enggak, oh enggak, aku enggak. Yang ketiga kalinya baru dia mengatakan iya. Baru Rasulullah mengajak istri beliau Aisyah untuk berangkat ke rumah laki-laki untuk makan bersama. Kemudian menghibur diri bersama istri, refreshing. Kalau sekarang itu apa? Healing. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah, ya. Ya, nonton permainan perisai dan lembing, ya, lempar lembing. Jadi Rasulullah atau Aisyah yang meminta, apa kau ingin melihatnya? Ya, beliau menyuruhku berdiri di belakangnya, pipiku menempel. Ini mesra sekali menonton sambil Aisyah berada di belakang Rasulullah sambil menempel pipinya. Oh, mesra sekali, ya, healingnya itu luar biasa. Kalau sekarang ya
Kemudian tips berikutnya mencium istri sesering mungkin dengan kasih sayang, ya. Sangatlah mulia dan romantis kalau itu dilakukan. Rasulullah itu sering mencium Aisyah dan itu tidak membatalkan puasa. Ini mau Ramadan, Aisyah ya, Rasulullah itu sering mencium Aisyah, tapi bukan dengan nafsu, karena cinta dan kasih sayang. Beda dengan nafsu ya. Kalau dengan nafsu jangan, hati-hati. Nah, ini beberapa tips atau membuat panggilan khusus. Ini tips berikutnya, membuat panggilan khusus. Kalau Aisyah itu Humairah, ya. Humairah. Nah, ini beberapa tips dari rumah tangga Rasulullah SAW yang bisa kita contoh untuk kehidupan rumah tangga kita sehari-hari. Allahu a'lam sudah jannah ya. Saudara-saudaraku yang sudah dirahmati Allah, demikian 3 bab yang sudah kita bahas. Yang pertama tadi prinsip pernikahan, yang kedua kondisi pernikahan yang hambar, yang ketiga solusinya adalah kembali kepada mencontoh rumah tangga Rasulullah SAW dengan mengikuti tips dari Rasulullah SAW di dalam membina rumah tangganya. Ada yang bertanya sebelum kita akhiri? Kalau tidak ada, kita akhiri majelis ilmu kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba Allah yang mampu memahami ilmu. Semoga Allah memberkahi ilmu kita pada sore hari ini. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba Allah yang mampu memahami, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan rumah tangga kita. Semoga Allah menjadikan kita, semua anak cucu keturunan kita dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah menuju jannahnya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Aku lihada. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.